Ya Pak. Pokoknya lagi Google muter-muter sih ke situ. Iya. Dulu siku bisa masuk. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Ya nanti Pak, minta air putih ya Pak ya. iya boleh Pak, boleh. Ambil biasanya berapa hari kemarin tuh olahraga, berapa hari aku enggak dulu olahraga. Di situ kebas tadi ya. Ya. Heeh. Udah enak. Sekarang udah lebih ringan ya. Nah, Lebih berasa enteng ya. Ya Pak. ya, Iya. nafas plong. Plong napasnya sekarang dah. Nah. Alhamdulillah. Jadi sudah banyak perubahan ya Pak ya, part 2 ini ya. Ya. Sini kemarin nggak bisa, miring susah, miring sini susah. Iya. Tentang apa lagi? Tengkurap apa lagi? Oh. Sekarang udah. Jalan satu-satunya udah tidur. Oh gitu. Biar enak. Alhamdulillah. Iya, men. Bismillah. Terungkut dulu atau? Ya, telungkup dulu Pak. Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Zulkifli Tanjung di Pijat Kota Padang. Ini part kedua ya, Bapak yang semalam siapa namanya lali? Agus Mutakin. Lali aku Pak Jening. Lali. Agus Mutakin. Pak Agus Mutakin. Mutakin. Ya. Ini part kedua ya Pak Agus Mustaqim, sempat lali aku jenis. Mudah-mudahan Iya. keluar. Amin. Ya mudah-mudahan ini part kedua ini ada perubahan ya Pak ya. Amin. Jadi jangan lupa ya guys, hubungi 0813 7406 3054 yang beralamat Jalan Ampang Karangganting depan Bimbel Kos, RT 03 RW 07 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang. Jadi saya udah menangani pemijitan ini dari tahun 89 ya. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih tegar dan sehat dan bugar. Jadi Allah tak sia-sia memberikan semangat buat hambanya yang telah banyak membantu pasien-pasiennya yang bermacam-macam keluhan seperti masuk angin, saraf kejepit, angin duduk ya, stroke, saraf kejepit dan lain-lain. Jadi berhubungan dengan masalah kesehatan, alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak pasien yang sembuh ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan atau yang ingin belajar dari hasil pemijatan ini. Semoga ini sebagai jadi acuan ya Pak ya. Acuan untuk para pemijat-pemijat yang ada di Kota Padang ataupun di mana saja. Jadi tak ada salahnya kita berbagi tips sedikit ya untuk menunjukkan tutorial pemijatan ini. Semoga para penonton bisa memahami mungkin setiap orang itu ya tidak sama ya Pak ya. Betul. Ininya ilmunya ya. Betul. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah memberikan kepada seseorang itu ajaran yang baik ya.
Jadi sangat berguna untuk orang banyak ya Pak ya. Jadi ilmu bermanfaat itu bukan hanya uang saja ya. Dari apa, nonton video yang baik untuk dipelajari atau untuk di apa namanya, teladani, bisa juga ilmu bermanfaat. Oke, nah gitu kan Pak. Betul. Iya. Saya termasuk pasien yang Paling terlucu ya. Pasien yang paling terlucu di dunia yang pernah saya tangani selama kurun waktu 30 tahun. dan ini saya sengaja menahan diri supaya tidak Ketawa lagi. Jadi tidak apa-apa. jadi biar sakit jadi saya tahan. Iya, Bapak ini bisa salah Sama bisa. sakit. Ingat lagi kata-kata Bapak itu, masih ingat masih terngiang di kuping saya itu Pak. Oke guys, jangan lupa ya subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Like itu gratis. Paketnya aja yang dibeli ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini ya, angin beliau ini keluar tuntas. Semoga beliau ini sehat selalu, dikasih perpanjang umur, dan apa namanya, beraktivitas kembali. Jadi cepat-cepat kalau suci lagi. Bagaimana ayah biar cepat ke tanah suci lagi. Jadi beliau ini juga apa namanya, apa pembimbing umroh. ya, pembimbing umroh ya. Ya, alhamdulillah beliau ini sudah sering kali naik haji umroh ke tanah suci. Nah, jadi beliau ini sangat banyak bisnis, tapi bisnisnya itu ya untuk jalan ke surga. Amin ya Allah. Amin. Ya. Jadi guys, inilah contoh suri teladan. Beliau ini sangat banyak ya memberi manfaat kepada orang banyak, dan umrohkan orang-orang yang duafa ya. Semoga beliau banyak rezekinya, panjang umurnya, dan sehat selalu. Jadi ini guys, merupakan pemijatan ini paling minimal 2 minggu atau 3 minggu sekali, paling minimnya ya itu sebulan sekali, untuk demi menjaga kesehatan ya. Jadi sehat itu adalah aset ya, aset tubuh kita yang ternilai harganya, ya kan Pak? Betul. Jadi, Betul Pak Rizwan. gimana Pak? Betul sekali. Betul sekali. Sakit. Sakit. Sakit tapi enak ya Pak? Enak. Ya, sakit tapi enak, enak tapi sakit gitu. Jadi Allah. jadi sini masih nampak anginnya, terasa di sini ya. Jadi di sini kita bantu ya, biar betul-betul tuntas anginnya yang ada di badan. Oke. Bekas pergi ya, karena apa ini kan Pak, datangnya cepat, perginya lambat. Nah itu. Ini bekam kering ya untuk buang angin ya. Ya, lebih apa namanya? Lebih fresh. Nah, anginnya memang ditarik ya. Rasanya nyeri-nyeri sedap ya Pak ya. Nyeri tapi sedap. Sedap. Ya, enak gitu. Agak terasa lebih ringan ya, badannya lebih rileks, dan apa, lebih santai gitu, lebih enjoy gitu ya.
kan macam orang ini Pak. Jadi kadang pun saya juga malu Pak kalau gini-gini apa namanya, padahal macam ditransfer Pak, macam Iya. ditarik punya Bapak Betul, itu anginnya. betul. Saya juga sering kayak gitu tuh. Oh iya. Aduh, ya Allah. Sabar ya Pak ya. Ini part 2 ya. Nah, Bapak ini sudah kedua kalinya karena Bapak ini sudah diserang angin badannya semua, karena mungkin beliau tidurnya Kurang teratur. nggak teratur ya, kurang teratur, bukan nggak teratur ya, kurang teratur. Iya Pak ya. Iya. Jadi onde mande. Jadi di sini anginnya masih Aduh, masih terasa ya guys. sakit banget itu. Begitu lah dia. Nah ini. Di anginnya di sini masih terasa ya, belum tuntas banget ya Pak ya. Ya Pak. Ya Pak. Jadi kalau udah tuntas, ini tidak sakit lagi dia. Gitu. Waduh. Jadi guys di sini banyak gumpal-gumpalan yang terasa ya di bagian tubuh Bapak ini. Aduh, Pak, sakit Pak. Karena anginnya masih La ilaha illallah. bersarang di badannya Pak ya. Iya. Aduh, sakit Pak. Itu tidak tahu udah Pak, sakit Pak. Aduh, sakit Pak. Apa yang tidak tahu? Aduh. Aduh, guys. Bapak ini bilang tidak tahu, tapi enak katanya. Tidak tahu tapi enak ya Pak ya. Hah? Enggak tahu. Nah, apa? Enggak tahu. Tidak tahu. Jadi ini memang betul-betul apa ya, betul-betul yang dirasakan Bapak ini bukan rekayasa ya Pak ya, asli ya Pak ya. Kalau guys nggak percaya, bila boleh silahkan datang ya Pak ya. Oh, betul. Nah, boleh coba. Nah, jadi di sini kan Bapak ini apa memang angin beliau ini udah terlalu menumpuk ya. Nah, jadi anginnya terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan ini part kedua ini ada perubahan, agak inilah agak mendingan dari yang pertama ya Pak ya. Enggak kali sakit, tapi sakit juga. Iya. Enggak sakit itu terlalu sakit. Enggak terlalu sakit ya Pak ya. Memang sakit ya. Iya. Kayak pertanyaan kemarin deh. Iya iya. Mau mati ya sana. Tapi jangan bilang apa Pak. Apanya istilahnya? Gimana ya? Yang penting kita berusaha ya Pak untuk sembuh ya. Nah, jadi ini angin beliau masih terasa ini ya, masih terasa gumpal-gumpalan di badan dan juga bagian tangan ya. Jadi guys, angin ini dia tidak memandang usia dan tidak memandang harta dan iya Pak ya, dan dia tidak memandang ras dan tidak memandang umur dan tidak memandang takhta dan kedudukan. Yang penting dia kalau sudah masuk dilipasnya semua di dalam itu. Jadi yang kita takuti pemirsa, kena angin duduk ya, diserang angin duduk. Angin duduk itu tanda-tandanya itu di pinggang ini rasa digunting ya, pinggang ini, otot di pinggang ini Pak rasa digunting, ditarik ke bagian perut, nanti dia memutar yang sebelah kanan, dia memutar, nanti dia mutar ke kiri, mutar ke kanan, nanti dia menggulung dia dalam perut, nanti dia menghantam ke jantung. Di situ banyak orang yang tak terselamatkan. Jadi
duduk itu hati-hati ya. Penyebabnya dari angin duduk itu faktor angin yang sudah menyumbat di bagian pembuluh darah semua ya. Terus kita begadang malam, juga termasuk kita minum air yang dingin ya, jadi karena malam kita sudah bergadang sampai pagi karena banyak faktor lain ya, contohnya kita lembur bekerja, lembur mengerjakan satu pekerjaan yang belum tuntas. Jadi akhirnya kita buru-buru minum es. Di situ terjadi pembekuan darah, terjadi gumpalan angin, itulah yang berjalan di dalam perut. Jadi sehingga otot-otot yang otot-otot pinggang, otot-otot perut itu dia tidak berfungsi dengan normal ya. Artinya dia dipres dengan angin tadi ya. Sehingga angin yang bersarang di tubuh kita ini tadi, dia terjadi gumpalan semacam awan bergulung-gulung gitu. Gitu. Jadi semacam angin yang bergulung di perut itu, akhirnya dia bergumpal ya, ditarik di bagian bagian urat pinggang ini. Ditarik, dia lari ke bagian perut. Jadi di perut ini dia bergulung, dihantamnya dia bergulung-gulung dari perut ya naik ke jantung. Ya, jadi itu Pak, penyebab pertama orang diserang angin duduk ya. Terus faktor kedua, karena jarang minum air hangat gitu. Dia suka tidur pakai AC gitu ya. Jadi bukan berarti kita tak boleh ya tidur pakai AC, boleh. Jadi kita punya waktu juga, umpamanya kita tentukan 3 jam atau beberapa jam. Kalau udah tertidur AC-nya langsung mati gitu ya Pak ya. Kan ada ya di setting gitu ya ya, termometernya ya, timer namanya, timer ya. Jadi timernya itu kita atur, kalau udah tertidur dia mati sendiri gitu. Itu banyak orang yang melakukan seperti itu juga. Jadi karena kena angin duduk itu faktornya banyak sekali ya. Jadi faktor lainnya mungkin jarang diurut ya. Jadi angin sudah bergumpal di bagian tubuh ya. Jadi sebabnya angin itu menyerang di bagian seluruh otot yang ada di bagian tubuh kita. Jadi otot itu tidak lemah, dia tidak berfungsi ya. Kalah jaringan otot itu dibuatnya karena angin sudah bersarang di tubuh kita. Jadi ini nggak bisa dianggap remeh guys, karena banyak mengundang kematian di situ karena angin duduk. Betul Pak? Saya Pak sudah sekian lama saya menekuni ya, menjalani pemijitan ini. Saya banyak terjun ke lapangan, jadi banyak yang istilahnya lapai Pak. Banyak barangke, talambe Pak, mendapatkan pertolongan. Banyak yang lapai, banyak yang barangke. Jadi guys, ini nggak bisa main-main di angin ini. Sedangkan kalau angin Pak, angin puting beliung itu ya, bisa ke rumah aja terbang ya. Jangankan perut kita ya, putar-putarnya puting beliung itu. Rumah aja bisa diangkatnya guys. Jadi begitu juga di tubuh kita,
Kenapa terjadi angin duduk di perut itu? Ya, itu tadi penyebabnya guys. Kita habis bergadang malam, faktor cuaca tidak mendukung, dan suhu badan terlalu dingin, dan pembekuan terjadi di dalam tubuh, ya, pembekuan darah maksudnya. Tambah lagi kita konsumsi itu minuman yang dingin-dingin. Jadi itulah diantaranya ya. Jadi makanya jangan remeh angin duduk ini ya. Angin duduk ini sangat luar biasa, Pak. Bisa membawa kematian yang serius. Jadi ada salahnya kita juga memberikan saran-saran atau pelajaran kepada ini ya, yang pemirsa yang sudah menonton di channel saya ya. Jadi usahakan banyak minum yang hangat dan minuman yang minuman jahe, Pak. Bapak tahu kan minuman jahe kan? Ya, Jasmin kan? Saya suka juga tuh. Ya betul, Pak. Jadi Jahe geprak. iya, jahe geprek ya. Jahe merah juga bisa, Pak, boleh. Digeprak jahenya. Iya, digeprak ya. Digeprak itu bahasa Jawanya itu di apa? Di toko. Di toko ya. Terus dimemarkan sedikit gitu. Dibakar tuh jahenya. Iya, bagusnya dibakar, Pak. Karena dibakar. kalau dibakar dia udah ini hilang getahnya. Betul. Iya. Minumnya pakai gula batu. Betul. Jadi maknyos ya. Nyosnya pergi, tinggalnya emaknya lagi. Iya kan, Pak? Iya. Tinggal emaknya. Nyosnya udah pergi. Ini alhamdulillah, ini part kedua ini Bapak ini sudah tak berguling-guling seperti yang pertama. Betul. Nah, ini sudah tenang beliau. Tenang. Tenang, cuman masih sakit ya, tetap sih. Cuma kan enggak macam sakit yang pertama ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau mulai yang pertama bisa Bisa dilihat di YouTube. iya. Bisa jadi ini ya, jadi perbandingin ya. Ini tekanannya sama guys, tekanannya. Saya tidak mengurangi tekanannya, dan juga tidak melebihi tekanannya, karena tekanan pemijatan itu sesuai dengan faktor umur ya, sesuai dengan kondisi tubuh seseorang, bisa menahan sakit atau bisa menahan rasa rasa sakit ya. Artinya tergantung pola faktor umur ya. Jadi umurnya kalau umurnya 80 kita kurangi tekanannya, kalau umurnya lebih muda lagi kita kurangi tekanannya. Ya itu tergantung ini juga guys, daya tahan tubuhnya, bisa dia menahan rasa sakit yang dideritanya gitu. Contohnya dia kena angin duduk ya. Nah, jadi karena angin duduk itu tidak gampang pengobatannya. Jadi harus kenapa, Pak? Enak. Oh, Aduh sakit. dia ini sakit tapi enak. Aduh. Jadi di sini udah mulai anginnya sudah mulai pecah ya. Tapi di sini terasa sedikit. Aduh. Sakit tuh, Pak. Ya. Jadi di bagian sini juga sakit. Hah? Iya. Ini sakit juga. Oh Enggak. iya. Aduh. Ya, Sakit. ya, masih sakit ya. Aduh. Jadi belum tuntas ya, Aduh, karena penyakit ini datangnya cepat, perginya lambat. Jadi nggak bisa sekaligus
usir dia begitu saja ya. Dia karena udah bersarang dia, ya Pak, dia udah bersemayam dia ya. Udah bersemayam di dalam tubuh. Udah mendirikan kerajaan. Udah jadi apa Pak? Mendirikan kerajaan. Mendirikan kerajaan. Anginnya itu. Luar biasa Bapak ini. Anginnya sudah mendirikan kerajaan di tubuh. Kalau ada ibu di sini, wah pasti kekeh bu ya kan. Jin pun tidak bisa lagi melawan. Jin pun tidak bisa melawan. Allah. Ampun Doro katanya. Ampun dulu. Ampun Doro. Ampun Mande kata orang Minang. Aduh, Ya Pak ya. aduh, Pak. Sakit Pak. Yang mana yang sakit Iya sini? itu ya. Aduh, Sini apa ini sini? kanan. Aduh, Oh, aduh, apa itu? Oh berarti angin yang semalam ini Pak. aduh. Eh. Aduh, Woi. aduh. Oh ini kerajaan itu tuh. Aduh. Ini kerajaan itu yang udah besar gitu. Ampun dulu. Hah? Ampun Doro lagi Pak. Lemas kapro ya Pak. Lemas kapro. Oh ini dia Pak. Dia Pak sakit Pak. Oh iya iya. Onde. Onde Onde mandi. mandi dulu. Aduh, Allah. Aduh luar biasa. Luar biasa guys. Ini part kedua ini beda ya. Beda dengan Itu apa itu Pak? ya iya ini tempat apa itu apa namanya kerajaan itu ya. Kerajaan ini berserang di apa ini udah jadi kerajaan atau apa Hah? Itu mendirikan pembangunan kerajaan dia. Di dalam tubuh ini. Ya Allah. Dia mendirikan kerajaan. Anginnya mendirikan kerajaan guys. Lucu apa ini guys. Aduh. Pak. Hah? Pelan-pelan tuh Pak. Jadi gimana nih? Pelan-pelan. Anginnya mendirikan kerajaan dalam tubuh. Luar biasa. Cerdas apa ini? Ini guys, di kaki juga mendirikan kerajaan. Dan angin apa namanya nih di sini Pak? Hah? Ini Aduh. di sini di bagian kaki ya. Ini Ya Allah Pak. angin di bagian kaki ini juga berpengaruh ini ya, tubuh ya. Karena di sini Oh. terdapat gumpalan-gumpalan ya yang ada di bagian betis. Aduh, sakit Pak. Jadi di jantung betis ini masih terasa gumpalan-gumpalan angin ya. Nah, tapi agak mendingin ya Pak ya dari semalamnya. Terasa sedikit gumpalan juga di bagian kaki karena kaki ini adalah apa namanya tumpuan ya, tumpuan beban yang jadi Beban badan, beban beban dosa, badan, iya. Beban apa Pak? beban dosa. Beban dosa. Baru kali ini ya ada beban dosa yang dipikul oleh kaki. Ya kalau kaki nggak bisa berjalan kan banyak dosa. Berarti beban dosa ini udah numpuk ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi termasuk beban dosa karena kaki berat ya mungkin ya. Jadi ini saya mungkin terinspirasi dengan bahasa Bapak ini. Selama ini saya tidak terpikir itu beban dosa, hanya beban berat badan ya, beban penyakit. Aduh. Jadi
Jadi guys, di sini di pergelangan kaki ini guys, terasa gumpalan di sini. Ya Allah. Nah, di bagian pergelangan kaki ya. Lemaskan aja Pak. Jadi ini perlu kita benahi di pergelangan kaki ini biar kaki ini lebih terasa ringan ya, dan lebih terasa enteng. Nah, di sini terasa kaku dan terasa keras ya. Jadi di sini perlu kita bantu juga dengan alat terapi kodok ini ya. Kita tarik di sini untuk memecahkan angin-angin yang ada di pergelangan kaki ya. Nah, jadi kita bantu sampai di apa namanya, ini bagian tumit ya. Bagian tumit ini lakukan. Sini ada 4 sisi ya, titik ya, 1, 2, 3, 4. Di sisi keempat ini sangat membantu ya untuk melakukan pemijatan di bagian tumit. Jadi juga pakai alat apa namanya, alat terapi untuk memecahkan angin-angin atau mengaktifkan saraf-saraf kembali yang tertidur ya, yang kurang lancar peredaran darahnya. Jadi kita bantu untuk melakukan pemukulan di bagian kaki ya, di bagian telapak ya. Jadi banyak saraf ya Pak ya. Ya. Di telapak kaki banyak saraf. Oh iya betul Pak. Karena kalau kaki di sini kalau sarafnya terganggu, dia akan merelai dia ke apa namanya, ke jaringan otak ya. Jadi baru terasa dia jantung juga. Jadi aduh gitu. Dia merelai dia otomatis rasakan sakit yang diucapkan oleh lidah, yang dirasakan oleh jantung berdebar, karena ya mungkin karena dia semua berfungsi saling mengatakan aduh memang luar biasa sakitnya gitu. Jadi udah bunyi Pak ya. Nah ini guys, satu sudah terlaksana ya. Nah, jadi ini tuh, bagian kaki yang sebelah kanan ya, kaki sebelah kanan ini guys. Ini terasa di sini apa? Aduh. Pergelangan kaki ya. Ya Namanya Allah. dekat sumber apa? Jantung betis ya. Aduh. Jantung betis atau betis beliau ini masih terasa keras ya, masih terasa kaku. Aduh. Terasa apa? Gumpalan-gumpalannya belum ini ya, belum tuntas. Jadi, Aduh Pak. Aduh. Sakit Pak. Aduh. sabar Pak. Ya. Umur udah terpakai berapa Pak? Apa Pak? Umur Bapak yang udah 40. 40. Iya. Bapak ini masih Ah. 10 ya, yang udah terpakai ya. Pak sakit Pak. Jadi ya sesuai dengan faktor umur ya, tekanannya nggak terlalu keras ya, karena beliau ini masih setengah matang lah ya. Umurnya belum terlalu matang gitu, setengah matang. Jadi kalau dari 50 baru udah sampai matang ya.
Iya kan Pak? Betul. Udah sakit tuh Pak. Di sini ada masih terasa gumpalan-gumpalan di bagian apa ya, kaki ya. Kita bantu guys. Alat terap kodok biar apa? Biar anginnya Ya Allah sakit Pak. betul-betul tuntas ya. Barblas ya Pak ya. Barblas atau barbel? Bablas angine. Oh, barblas yang ini enggak barbel ya. Bablas angine. Iya. Barblas ini. Bablas. Ini barblas kata bapaknya. Jadi itu bantu juga di sini ya. Apa? Untuk memperlancar saraf dan sirkulasi darah yang ada di bagian tubuh bapak ini ya guys. Jadi ini untuk telapak kaki ya. Bagian telapak kaki kita ambil titik-titik saraf yang ada di bagian telapak kaki. Jadi alhamdulillah kaki beliau enggak begitu ya, enggak begitu terasa nyeri, enggak begitu terasa apa namanya, terasa sakit ya. Ini udah hilang kebasnya, masih terasa kebas sedikit lagi ya. Nah, ini kaki beliau ini tadinya kebas, sering kram ya. Nah, sekarang semutan. Sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang. Jadi di sini urat-urat yang di bagian kaki ya, kita benarkan, kita betulkan uratnya untuk mengeluarkan angin-angin yang ada dalam tubuhnya. Lemaskan. Itu alhamdulillah sudah sukses ya. Artinya sudah bunyi ya di bagian kaki. Terasa ringan kan Pak? Ringan Pak. Alhamdulillah. Nah, bunyi lagi ya. Kita lanjutkan di bagian kaki ya. Ini kaki sangat berpengaruh ya. Sangat potensial ya untuk menahan beban atau segala kegiatan yang dirasakan oleh kaki seperti mendaki gunung sampai merancah sawah ya Pak ya. Ya Pak ya, injak-injak apa ya, lumpur ya di sawah ya. Jadi ini kaki ini sangat punya apa namanya, alat raba ya, alat raba di bagian telapak kaki. Nah, kalau asal udah terasa aja duri di sini sedikit ya Pak yang mengganjal ya. Ya. Pasti dia ini kontak ya. Sakit. Nah, pasti sakit. Nah, itu dia punya alat apa namanya, alat peraba gitu, alat apa namanya, punya kontak dia ya. Lemaskan aja Pak, lemaskan. Oke. Nah, sini ini untuk urat pinggang ya, kita benarkan urat di bagian pinggang ini. Dari sini guys, ini kita ambil ya. Ini kita tarik urat pinggang, kita sorong ke atas. Nah, ini sangat membantu ya untuk pinggang yang ada bermasalah ya. Masalah di sini ya, buatnya atau apanya yang dirasakan sakit sudah berkurang ya.
itu pakai alat ini ya. Ada 4 sisi ya, titik-titik yang ada di bagian alat ini, jadi sangat membantu alat ini ya. Lemaskan di sini kita tarik ya, kita angkat di sini. Nah, kita tuliskan beberapa derajat ya, nanti kita tekan di sini. Nah, lemaskan Pak, ini lemas. Jadi ini cara penekanannya, cara pemijatannya. Nah, di sini lemaskan Pak. Ini masih terasa anginnya tuntas ya, karena membuang angin ini bukan gampang ya, dia perlu perlu proses ya Pak ya. Betul. Tidak mau bisa sekaligus anginnya langsung hilang, jadi perlu proses, dia butuh proses, jadi harus sabar ya. Ini kita tarik uratnya di bagian pinggang ya. Jadi faktor kelelahan ini Pak, ini nggak bisa dianggap remeh Pak, nggak bisa dianggap enteng, karena itu bisa menimbulkan kelelahan ya, faktor kecapean yang luar biasa. Faktor kecapean juga bisa menimbulkan stroke ya. Nah, karena situ pembuluh darah sempit itu ya, kalau sudah dia jadi apa tadi Pak, kerajaan apa? Membangun kerajaan. Dia membangun kerajaan di tubuh ya. Makanya dia akan terjadi lumpuh ya Pak, badan bersarang dan sudah membangun kerajaan. Dia sudah bersarang di tubuh dan menjadi membangun suatu kerajaan ya Pak ya. Luar biasa Bapak. Dia terinspirasi dari mana saya tak tahu. Lemaskan Pak. Di sini kita sudah lakukan bagian kaki ya. Jadi kita bantu lagi ini untuk apa ya? Apa namanya ini Pak? Finishing ya. Ini finishing di bagian kaki ya. Finishing untuk melakukan di bagian kaki, dan anginnya baru plus ya, tetap sehat dan sembuh aktivitas tadi. Ini tujuannya untuk mengatur peredaran darah, sirkulasi ya. Jadi kita bantu ini agar betul-betul terasa ringan ya, lebih fresh ya di badan. Oh, enak itu Pak. Di mana? Di sini? Di paha ya. Oh, di sini ya? Ya. Oh ya. Sekitar situ lah. Oh, di sekitar sini ya. Jadi kita bantu untuk apa ya? Di sini terasa itu dia Pak ya? Ya di paha. Sini ya? Paha seperti tadi ada. Di sini ya? Di sini terasa titiknya. Jadi di bagian titik-titik tertentu yang terasa enak, kita bantu untuk angin. Di sini kita gunakan juga gam kering ya di bagian titik yang terasa apa tadi Pak? Enak ya? Enak Pak. Enak ya. Oke. Finishingnya yang
kanan ya. Di bagian kanan kita lanjutkan biar lebih berasa ya ini enteng ya. Sini kita bantu buang angin ya. Jadi finishing di bagian kaki ini perlu juga kita benahi agar lebih terasa badan itu lebih sempurna, ringan, dan lebih terasa enteng ya. Kan udah kurang sakit ya kan Pak? Udah. Itu urat pinggang juga ya Pak ya? Iya. Gimana? Itu nyambung ke pinggang tadi ya? Iya betul, urat pinggang itu ya. Itu. Lalu kita benahi, kita betulkan agar pinggang tidak kembali sakit ya. Artinya normal ya. Ini. Udah mulai enak ya Pak ya? Enak gitu. Alhamdulillah. Dan bapak kedua ini, bapak ini sudah nampak tenang dan tidak banyak lagi Hidup berontak. berontak. Tulang itu. Jadi di sini bagian tulang belakang ini ya. Ini kena titik-titiknya. Jadi di sini guys, ini cuma cotoknya aja Pak yang gigit. Nah, dicotok sama apa ini apa namanya? Kodok ini. Iya. Pak. Sini Pak. Dicotok kodok aja sedikit, Bapak ini udah berasa ya Pak ya. Jadi tekanan kodok ini memang biasa juga ya untuk membantu peredaran, memecahkan gumpalan-gumpalan yang ada di bagian punggung ya Pak ya. Ada pinggang juga ya. Pak. Oh, ya Allah. Agak lapang ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Agak lapang ya. Pernapasannya agak lapang ya. Betul. Ya. Oke, sini pas titiknya di bagian saraf-saraf yang tidak berfungsi ya atau kurang berfungsi dengan baik diaktifkan. Jadi karena dia penumpukan angin karena sarafnya tidak tidak lancar ya peredaran darahnya, jadi mengganggu ya di sini.
sini guys. Bisa kita juga menggunakan siku ya. Seandainya nih kita bisa bantu pakai alat siku ya. Ini Pak. Sabar sedikit ya. Karena tekanan dari alat tadi mungkin kurang berasa ya. Kita bantu pakai alat siku ini, bisa dijadikan guna alat ya untuk memecahkan angin yang ada di bagian bapak ini ya. Ini Aduh Pak. Ini masuk Pak. Ini Pak. Ini Pak. lemaskan. Jadi alat ini alat di tangan, jadi bisa kita gunakan sebagai alat untuk apa ya, alat kesehatan juga ya. Nah, membantu agar gumpal-gumpalan yang ada di sini ya, biar cepat pecah ya, tuntas ya. Sakit tuh Pak. Itu tidak bisa kalau itu. Jadi mana yang bisa? Iya. Kalau itu dah jangan dicubit Pak, mungkin digini. Enggak dicubit lah. Iya, tapi sakit. Gimana? Gitu. Ah, Itu sakit juga. kan enggak dicubit ya kan? Enggak. Enggak dicubit. Tapi ya. sakit. Enak. Sakit tapi enak gitu. Udah Pak. Udah itu saya yakin. Itu sakit sana. Coba miring Pak. Aduh. Di sini guys. Terus ya Pak ya. Terus ini keluar keringatnya Pak ya. Iya Pak. Pak lemas. Lemas ya. Lemas ini lemas, rileks. Lemaskan badannya. Lemaskan Pak. Itu lega kan? Semalam kan nggak full ya. Enggak full. Ini terasa fullnya. Oke, balas. Ini terasa full ya. Gini, ngadep ke sini. Iya. Merengnya ke sini lagi Pak. Iya. Gitu. Iya. Jadi biar saya yang ini ya, yang nyorong badan ke sini ya, lemaskan ya, relax ya. Tuh. Coba lagi sedikit lagi. Double kan? Iya. Double. Dikit, tapi enak ya. Tapi enak. Jadi ini pinggang alhamdulillah sudah terasa ya. Sudah terasa bunyi, sudah terasa enak ya bagian pinggang. Ini tangan ya. Tangan ini bebas ya, ke atas kita lakukan, ke bawah juga bisa. Itu tergantung sakit yang dialami seseorang. Jadi ini bagian ke sini boleh ke atas, boleh ke bawah. Bagian bagian bahu ya. Jadi di sini perlu di sendi-sendi ini kita betulkan ya. Pengobatan pasien itu merasakan nyeri sendi ya, gigi dan kram. Ya, di sini jari-jari juga kita benahi satu persatu agar lebih terasa ringan ya Pak. Ini nggak kebas lagi kan? Enggak. Udah jalan ya rasanya. Jangan Udah jalan ya. Jadi kaki udah ini, udah terasa ini, udah terasa enak ya. Udah nggak kebas lagi. darahnya udah jalan tol ya. Udah di jalan tol. Oh, darahnya udah di jalan tol kan ya. Luar biasa. Darahnya udah di jalan tol, lancar ya Pak ya.
ada hambatan lagi ya. Nah, di sini adalah titik stroke. Ini ya, iya ini titik stroke. Iya. Coba kita betul-betul lihat dulu stroke apanya titik ini. Ya. Stroke-nya perlu Pak. Kita bangunkan, bukan bangun kerajaan ya. Oke, kita bangunkan saraf ini sebagai titik ini stroke. Sakit Pak. Bermacam-macam variasinya. Ada yang sakitnya sakit enak, ada yang sakitnya luar biasa, ada sakitnya di situ. Sakit apa Pak? Ada. Kita bangun kerajaan ya Pak. Sakitnya bangun kerajaan luar biasa. Oke. Sini guys, setiap persendian itu beda-beda ya apanya. Yang terasa di sini ada yang anginnya lama tuntasnya, ada yang cepat tuntasnya. Di sini terasa angin itu berbeda-beda. Dia membangun kerajaan itu. Ada yang sampai mati ya Pak. Ini dia membangun kerajaan ya. Itu angin duduk itu dia udah bersarang di dalam kerajaan sampai meninggal. Aduh ya Allah. Jadi guys, angin ini enggak apa namanya, enggak bisa dianggap remeh. Dia enggak bisa diajak kompromi, enggak bisa diajak berkawan, enggak bisa juga diajak berlawan ya. Ya harus ini ya Pak ya. Harus kita tuntaskan, usir ya, betul ya. Jadi tidak gampang mengusir angin ini dalam tubuh, ya harus punya tahapan ya, kesabaran. Jangan sampai tumbuh kerajaan di dalam tubuh ya Pak ya. Nanti dia membangun dinasti. Apa? Dinasti. Oh, dia membangun dinasti. Luar biasa. Makanya harus kita musnahkan ya. Hah? Harus kita musnahkan. Kita musnahkan ya. Jadi angin itu jangan sampai dia bangun dinasti ya. Aduh, luar biasa Bapak ini. Jadi saya juga kadang-kadang geli ya bercampur. Bercampur ketawa kadang ya apa namanya terinspirasi dengan ilmu-ilmu Bapak ini. Bisa akhirnya membangun dinasti, membangun kerajaan itu pun luar biasa. Udah kurang sedikit nih kan. Jadi di sini ya guys, ini titik saraf kerajaan dinasti. Jadi harus kita hancurkan, kita leburkan ya di sini ya. Jangan kita kalah ya. Ini sakit Pak. Lama sakit. Sakit Pak. Oke guys, ini di bagian kaki ya. Jadi ini bagian paha ini. Oh ya Allah. Maju Bapak dikit lagi Pak. Oh, iya. Oke. Iya. Badannya merosot. Merosot badan. Sini kita bantu ya.
Aduh Pak. Pak. Kodok itu beracun. Beracun. Luar biasa. Beracun kodok ya. Aduh Pak lagi Pak. Aduh itu Pak. Jadi ini bagian Aduh, aduh Pak sakit Pak. bagian apa ini, lutut ini ya. Iya sakit. Aduh Bagian sakit. lutut, nggak terasa. Au. Terasa. Au. Kepala. Aduh. Sakit Pak. Sakit Pak. Allah sakit. Oke guys, sini ya kita benahi ya urat apa ya, urat pinggang ya. Kita tutupkan urat pinggang sini. Oh, ini lurus Pak. Nih, urat pinggang. Aduh sakit Pak. Pak aduh Pak. Allah ya Allah. Sakit Pak. Tapi kita betuli pinggangnya. Hah? Iya. Betul kan? Iya. Ya Allah. Ini pinggang yang selama ini jarang di apa ya, Aduh. dibenahi urat-uratnya. Jadi sekarang kita betulkan. Ini nanti terasa ya Pak, lebih ringan dan lebih lemaskan. Itu. Nah ini kan udah rapat ini kan, sebelum udah rapat kan. Nah luar biasa. Ini juga kita benahi ya, apa namanya, urat pinggang ya. Hah? Rasa sakit juga ada ya? Ah. Hah? Hah? Oh. Jangan nanti kram dia, Iya itu sah. lemaskan aja. Aduh. Lemaskan aja Pak. Aduh Pak sakit tuh. Ini sakit. Ini sakit. Aduh. Gimana rasanya nyeri? Iya tapi sakit. Kemana sakitnya? Pinggang. Sakit. Kemana sih ditekan? Aduh. Aduh sakitnya. Oke. Oke. Ya, ini kan guys, ini adalah finishing untuk bagian apa, punggung dan pundak ya, pundak. Jadi kita ini udah rasa ringan ya Pak ya. Insyaallah Pak. Alhamdulillah. Dan ini udah merasakan nikmatnya pemijatan itu, enaknya luar biasa, dan sakitnya juga luar biasa. Ampun ya Pak, sakitnya karena selama ini Bapak ini
nggak rutin ya, nggak rutin urut, Manja dulu. manja biasanya. Jadi akhirnya badan itu terbiasa manja ya. Nah, pernah badan itu rasanya dapat pemijatan yang agak keras sedikit ya. Nah, jadi kalau pemijatan itu harus ada tekanannya keras di titik tertentu, ada yang tekanannya lembek di suatu titik yang tidak perlu kita berikan tekanan keras. Jadi sini banyak cara teknik tutorial pemijatan di bagian kepala, dan juga untuk buang angin di kepala, mengatasi migrain ya Pak ya. Juga pusing-pusing Dan pikiran-pikiran kotor. pikiran-pikiran kotor, ya benar, betul. Jadi punya prasangka buruk ya sama orang yang lain ya Pak ya. Jadi Harus dibuang. ya harus dibuang itu, jangan dia menimbulkan kerajaan ya. Iya Pak ya. Kepalanya dibuang. Kepala nggak usah dibuang. Jadi pikiran kotor aja harus disingkirkan dia ya Pak ya. Jadi di sini kalau kita di sini THT ya, telinga, hidung dan tenggorokan di sini titiknya kan berasa ini kan Pak. Iya, salah. Iya kan? Jadi di sini untuk THT. Telinga, hidung dan tenggorokan di sini, kita beri tekanan di sini ya, bagian tenggorokan, tarik ke atas. Jadi ini tujuannya untuk jangan stroke ya, mengatasi stroke mulut ya. Kita tarik 7 kali ke depan dan 7 kali ke belakang ya. Jadi ini penting ya, pemirsa, menentukan atau mengaktifkan saraf-saraf yang tidak jalannya tidak lancar atau tidak aktif di bagian THT ya, telinga, hidung dan tenggorokan. Jadi di sini ya, kita memberikan tekanan untuk terapi kepala ini sesuai juga dengan faktor umur ya, dan faktor daya tahan tubuh seseorang itu perlu kita kita pelajari tentang umur dan tekanan darahnya, dan daya tahan tubuh seseorang itu. Jadi ada seseorang itu yang tahan terhadap pemijatan karena mungkin udah terbiasa dipijat ya. Udah terbiasa dipijat, artinya biasa pijat keras atau pijat refleksi atau pijat kebugaran ya. Jadi kalau tekanannya terlalu lembek, jadi saraf itu kurang berfungsi ya, bukan tidak berfungsi, kurang berfungsi. Jadi di sini makanya di otak belakang ini dia merelay segala macam kegiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Nah, kakinya terkilir ya Pak, ini dia merelay dia ke otak nih. Jadi dia merasakan sakit, dia bisa menyimpan data di situ. Tahun sekian dia merasakan sakit, terluka atau tersakiti, jadi dia menyimpan di data otak belakang ya Pak ya. Relax Pak, lemas saja Pak, lagi lemas. Gitu. Dia tidak boleh Pak, tidak boleh dilawan, tidak boleh juga dikeraskan, lemas, harus relax. Gitu. Jadi apabila kita melakukan untuk mengkerepek ya di bagian kepala ya, macam seperti ini, jadi kita harus santai, relax, ikuti gerakannya. Jadi kita tidak boleh melawan, karena kalau apabila dilawan ini saraf otot akan terkejut. Jadi saraf terganggu dia Pak. Jadi makanya harus semua itu relax, harus santai, tidak boleh dilawan. Jadi apabila ada orang yang ngerepek gini, jangan Bapak lawan, lemaskan aja, ikuti aja gerakannya. Gitu. Jadi kalau Bapak biasa mengikuti gerakan, relax, dia akan mengikuti
mengikuti gerakan otot yang dilakukan oleh seseorang memberikan tekanan pemijatan atau mengaktifkan saraf-saraf yang kembali tertidur. Jadi kalau nggak dikerepek gini Pak, dia kurang apa, dia kan nggak ringan ya Pak, masih terasa berat. Ini kan terasa ringan ya, lebih terasa ringan ya. Iya, ringan kan? Jadi ini udah dikatakan udah jauh perubahan part 2 ini. Alhamdulillah ini sudah bisa membedakan part pertama dan part kedua. Nanti part ketiga, tunggu part ketiganya ya Pak ya. Insya Allah. Oke, lemaskan. Oke, lemaskan lagi. Ini lebih kuat lagi Pak. Kuat tapi ini lemas. Lemaskan ke belakang. Pusingkan dada ke belakang, lemas. Kan? Lemas lagi. Lemas lagi Pak. Oke, mantap guys. Tangan jempolnya dulu Pak. Kasih jempol. Sip, mantap. Markotop. Markotop itu apa tuh? 14 angin nih. Oh, 14 lagi nih Markotop. Oke.